Pemirsa, giat monitoring kampung ramah lingkungan di 3 desa di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, 9 Oktober 2023. Giat yang dimulai jam 8.00 waktu Indonesia bagian Barat dimulai Desa Kadubangu RT 2 RW 1 dan Desa Babakan Madang jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat dan Sumur Batu. Dimonitoring dan penilaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, kegiatan yang berdasarkan putusan Bupati Kabupaten Bogor terus dilakukan. Unik di Desa Babakan Madang yang memberikan terobosan baru di Kabupaten Bogor, yaitu adanya balai warga. Bangunan yang kurang lebih 150 meter yang nilai bangunannya hampir 200 juta. Bangunan yang berdiri di atas tanah Fasos PT Steel City Tbk. Difungsikan untuk posyandu, sarana warga, dan lain-lainnya. Di antaranya pengajian dan kegiatan. Insinyur Denny Nugraha menyampaikan dalam giat KRL tentang lingkungan dan pembangunan masyarakat, KRL pintu masuk menuju perbaikan lingkungan. Denny berharap berkesinambungan tidak stuck di tempat. Berikut wawancara Rizky Tim Monitoring Dinas Lingkungan Hidup. Ini KRL Malimping ya, yang dimana KRL ini sangat dibutuhkan Pak, karena yang kita lihat notabene TPA Galuga sudah tidak. Kecamatan Babakan Madang, Desa Kadumanggu, maju. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Jadi bagaimana berjenjangnya seperti apa untuk kedepannya? Mungkin izin menjelaskan ya, kita sharing aja terkait kampung ramah lingkungan. Namanya juga udah kampung Bu ya, pasti ramah lingkungan. Betul Bu ya. Kemudian bagaimana apa saja sih di kampung ramah lingkungan? Yang pertama adalah cara penataan lingkungan. Oke Bu ya, penataan lingkungan diharapkan menurut standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada namanya spot-spot, di mana spot-spotnya yang pertama adalah ketahanan pangan, atau yang sering kita dengar adalah kelompok wanita tani ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah di situ adalah spot untuk ketahanan pangan. Kemudian yang kedua adalah spot edukasi, yang dimana alhamdulillah ini sudah ada dana desa Pak ya, ada posyandu untuk spot edukasi. Maka untuk bertukar pikiran Pak terkait ke depannya untuk kampung ramah lingkungan seperti apa, dan nanti supaya misalkan ke depannya mangga mau berkoordinasi dengan daerah, mangga untuk terkait pembinaan dan sebagainya, mangga di sini juga kita dibantu oleh Pak, mau disampaikan Bapak ini selaku apa di KRL ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di KRL sebagai pendamping lingkungan hidup di LH Kabupaten Bogor. Ya. Bagaimana penilaian dari peninjauan dari tingkat kabupaten? Alhamdulillah saya sangat senang KRL yang ada KRL 02 ini ada verifikasi dari DLH yang mana ada warga serta aparatur pemerintah bersemangat untuk menjadikan kampung ramah lingkungan. Pandangan Bapak sendiri terhadap KRL ini? Pandangan saya untuk KRL sebetulnya sangat bagus karena di dalam KRL semua program itu hampir masuk, termasuk ketahanan pangan, kesehatan, penghijauan, sanitasi, semua ada di kampung ramah lingkungan itu. Sebetulnya desa ini respon nggak sih terhadap program KRL ini? Alhamdulillah tahun demi tahun sekarang udah respon. Yang tahun kemarin cuma 1 KRL, sekarang bisa 3 KRL ikut. Kenapa kayaknya seperti rada sedikit minim respon, apa karena anggaran atau seperti apa Pak? Ya, kayak sepertinya dari desa terbentur dengan anggaran dan warganya kadang belum ke hati, belum tersentuh sama sekali untuk bergerak menata lingkungan. Jadi masih banyak warga yang mengandalkan anggaran gitu. Ya, harus wajib kita sosialisasi kepada masyarakat, mungkin seperti itu. Iya, betul. Ya, harapan Bapak ini yang menang yang mana nih? Kalau harapan saya sih semua yang saya dampingi semua bagus gitu. Bagus ya? Iya. Bukan masalah kalah dan menang. Ya, betul. Bapak selaku apa tadi Pak? Saya selaku pendamping lingkungan hidup Dinas DLH. Oke, terima kasih. Tingkat kecamatan? Iya, tingkat mau dibuat satu sentra, misalkan terkait komposnya di depan posyandu misalkan, digali itu Pak sampahnya 4x4, kedalamannya 2 meter misalkan, 2 meter mangga atau 1 meter mangga, yang penting sampah itu dari organik itu dimasukkan ke dalam tanah, itu dalam tanah dicacah, dedaunannya dimasukkan ke dalam tanah,
Kemudian ditutup, jangan lupa dikasih fermentasi untuk media pengurai dedaunan tersebut atau dahan-dahan tersebut. Jadi pemilahan dulu ya. Betul Pak. Jadi 3 sampah itu dipilah. Jadi perumpamaannya dalam satu RT ini per orangnya 3,5 dikali seluruh RT, satu RT tersebut berapa misalkan 20 kilo misalkan. Dimasukkan untuk sampah organik 20 kilo ke sentral komunal. Kemudian ditutup, diberilah fermentasinya. Misalkan bisa kohe Pak. Kohe adalah kotoran hewan. Misalkan ada pumbe atau sebagainya boleh dibuang ke situ untuk setelah diberikan dedaunan atau sampah organik. Jadi ya Bu ya. Kemudian itu 20 kilo pasti setelah dalam kurun waktu 3 minggu atau 1 bulan itu pasti berkurang Pak. Kita timbang dulu. Tadi berapa? 20 kilo. Otomatis setelah kita angkat tidak mungkin 20 kilo Pak. Pasti terurai menjadi 5 kilo. Berarti 5 kilo itu bisa menjadi pupuk. Hilang Pak. Kompos atau sebagainya. Jadi pupuk Pak ya. Kemudian bisa menjadi nilai jual juga, menjadi ekonomi sirkuler untuk warganya, gitu Pak ya. Nah itu dari sampah organik. Mungkin nanti kedepannya mungkin Pak Kades dibuat SK bank sampahnya ya. Nanti SK bank sampah ini fungsinya untuk apa? Untuk media pemilahan sampah. Jadi bisa ketahuan nih sampah di sini. Asri Jibril melaporkan dari lokasi KRL Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor untuk Raja Kabar. Di mana? Boleh. Kemudian terakhir adalah residu. Nah residu ini agak sampah yang sangat sulit untuk didaur ulang Pak ya.